إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وأمته الكرام خصوصا دارج من شيخنا أينما كانوا ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم من رحمة المفرد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علوم فهدي في دين الدنيا والآخرة أن الله يرزقنا إياكم تبع الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلادهم من شر زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية على كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Mohon doa yang pertama untuk saudara kita Wahyu Ramadhani dan Elina yang sedang mengikuti tes CPNS, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah dan mudah-mudahan lulus dan kabul segala hajatnya. Kemudian mohon doa juga untuk Kriawan Agung Santoso bin Sumarso, Waratna Yulia Kristanti binti Suwadi, Sekar Ayu Rizki Pradini dan juga Satria Rizki Nugraha. Mudah-mudahan mereka sekeluarga diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan dikabulkan segala hajat mereka oleh Allah. Dan mudah-mudahan mohon doa juga untuk Luqmanul Hakim, Ahmad Habibi, Ahmad Nabil Rudiansah. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, keafiatan dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah. Dan juga untuk Ibunda Sri Indrawati binti Sukram yang saat ini sedang kritis, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kesembuhan Muhammad Ahmad Yasin bin Haji Saharil Amin, Syahimil Amin, juga kesembuhan untuk Kuncoro Yuda Saputra bin Suyadi, dan juga semua yang sakit di antara kita, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah. Dan juga ulang tahun Nur Salimah binti Abidin dan Halimatus Sa'diyah yang ke-22, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam umurnya dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dijaga dari segala hal-hal yang buruk, dan mudah-mudahan kita semua juga yang mana memiliki hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah ala kulli ma nawabihi salafus salih hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai
Summa dzakara al-haqqu subhanahu wa ta'ala min awsafihimul mahmudah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan di antara sifat-sifat mereka yang terpuji, yaitu sifat dan ciri-ciri dari umat Nabi Muhammad yang oleh Allah diberi predikat sebagai umat terbaik. Kita dikatakan umat terbaik, nanti Sayyidina Umar katakan bahwa umat ini menjadi umat terbaik. Nah, Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri-ciri mereka adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu ciri-ciri dan syarat, ujar Sayyidina Umar, apabila orang ingin mendapat predikat termasuk kategori umat terbaik. Makanya dikatakan wa hadza aidan bi musabati syartil ladzi yu'ahhilu lil ittisafi bitilkal khairiyah. Nah, ini pun mesti sesuai kita dengan syarat yang telah ditetapkan yang menjadikan kita pantas untuk diberi sifat sebagai umat yang terbaik. Kama qala Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi khutbatin lahu fil haji wa qad qara'a hadhihi al-ayah kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ketika Allah berfirman di dalam firman-Nya, kalian adalah umat terbaik yang Allah kirim, yang Allah keluarkan di kalangan manusia, di tengah-tengah manusia. Maka Sayyidina Umar berkata, ujar beliau, man sarrahu ayyakuna min hadhil ummah falyuaddi syaratallahi fiha. Ujar Sayyidina Umar, siapa yang senang dan ingin menjadi bagian dari umat yang dipuji di dalam Al-Quran ini, hendaklah dia memenuhi syarat yang Allah telah tetapkan untuk itu semua. Itu syaratnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nanti dikatakan di akhir syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu kalian menyeru dengan yang ma'ruf dan kalian mencegah daripada yang mungkar. Wa hadhil manqabatul jalilatu asyara ilaiha sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur. Dan kedudukan yang tinggi ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Di dalam riwayat lain, la yadurruhum man khalafahum. Ujar Nabi, akan selalu ada golongan kelompok dari umat Islam ini yang akan berdiri teguh di atas kebenaran, meskipun ditekan, meskipun dimusuhi, meskipun dikeroyok. Nabi menjamin pasti akan selalu ada orang-orang yang teguh dan tegar berdiri di atas kebenaran, dan sedikit pun tidak akan membahayakan dan mempengaruhi mereka orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa bayanu ibqa'i hadhihi syairah fil ummatil muhammadiyah walau ala suratin dayyiqah. Dan ini adalah penjelasan dari Nabi bahwa kelompok ini akan kekal. Kelompok ini akan selalu ada sampai yang terakhir daripada kelompok ini akan bertempur untuk menghadapi Dajjal. Yang terakhir akan bersama dengan Mahdi, dengan Imam Mahdi. Jadi akan selalu ada kelompok-kelompok yang berdiri tegar di atas kebenaran itu. Ya, walau ala suratin dayyiqah. Jadi terkadang lah memang ada satu masa di mana orang-orang yang tegar berdiri di jalan Nabi itu menjadi yang terkucilkan, bisa. Tetapi akan tiba di satu masa merekalah yang akan meraih kemenangan. Jadi dengan mereka tertekan bukan berarti kemudian mereka salah.
Dan itu sepanjang zaman selalu ada yang seperti itu. Wa hadza bi khilafi ahlil kitab, dan ini semua berbanding terbalik dengan orang-orang ahlul kitab, baik dari kalangan-kalangan Nasrani ataupun Yahudi. Fa innahu mahmalu hadhihi syairata wa tanasawha, karena mereka meremehkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Itu sesuatu yang mereka remehkan, dan mereka seakan-akan kayak melupakan atau pura-pura lupa, kayak masa bodoh dengan itu semua. Jadi kalau bahasa kita sekarang, boleh dikatakan dalam urusan-urusan seperti itu mereka akan menggembar-gemborkan, kada usah mau urusi hidup orang, urusi hidup ikam seorang aja. Maka minggu lalu kita sudah bahas, di dalam satu riwayat, kalau tidak khilaf siapa diriwayatkan, saya Abdullah bin Mas'ud kah? Bahwa di antara min akbarid dzunub, di antara perkara yang menjadi salah satu dosa paling besar, salah satu dosa terbesar adalah ketika seseorang mengatakan ittaqillah, bertakwalah ikam lawan Tuhan, jangan ikam gawi itu haram. Jangan kerjakan itu haram. Sekalinya disahutnya, alaika binafsik, ikam urusi diri ikam aja, kada usah ngurusi aku ikam. Nah, ucapan ini, ujar beliau, akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Na'udzubillah. Sepele kalau tampaknya kalau sepele banget. Nyoba apa mau urusin daya? Muha nyawa tuh aja urusi. Ndak diurusi. Mana bilanya sudah kayak itu menyambat pulang. Nyawa nih aku perhatikan abut ban ngurusin dah. Muha nyawa aja kada rata aja. Lalu nyata muha kada rata mun rata bah. Mujamalatan wariyaan aw nifaqan wastibdalan lilladhi huwa adna billadhi huwa khair. La ilaha illallah. Kalimat wastibdalan lilladhi huwa adna billadhi huwa khair inilah yang apa jadi kita karena mereka menukar urusan dunia dengan urusan akhirat. Walidzalika dzammahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz faqala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu, ada sebabnya lah. Dan telah dilaknat akan orang-orang kafir daripada Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Jadi di sebagian tafsir dikatakan Allah melaknat mereka di dalam Zabur dan juga di dalam Injil. Jadi orang-orang kafir Allah laknat bima asau, karena sebab mereka selalu bermaksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Coba lihat, karena mereka tidak saling melarang terhadap segala kemungkaran yang mereka kerjakan. Ini salah satu penyebab kenapa mereka dilaknat, karena kemungkaran terpampang di hadapan mereka dan mereka kada melarang. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh betapa buruk apa yang telah mereka lakukan. Padahara annahum bitarkihim lihadhihi syairah istahaqqul la'nata minan nabi Dawud wa Isa alaihi assalam wa samma fi'lahum ma'siyatan wa udwana wa huwa bi'sal fi'il wal iyad billah.
Jadi dengan sebab mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga mereka berhak mendapatkan laknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa, dan kemudian dinamakan perbuatan mereka itu sebagai maksiat dan udwanan, sebagai bentuk permusuhan kepada Allah Ta'ala. Wa huwa bi'sal fi'il wal yudbil, dan itu termasuk perbuatan yang paling buruk. Baik, habis kita baca sampai di sini, kesimpulannya adalah bahwa ini kisah ini sebenarnya erat kaitannya. Kalau cerita tentang yang ala lisani Daud wa Isa ini, kalau dulu kan kita pernah ceritakan tentang Ashabus Sabat, yang di Ailat, yang bubuhan Ashabus Sabat ini orang-orang Yahudi yang Allah larang untuk mencari iwak di hari Sabtu, itu kan dulu pernah kita kisahkan. Nah sekarang ini ada lagi orang-orang yang dikutuk, dilaknat melalui lisan Nabi Isa. Siapa mereka? Mereka itu menurut mayoritas mufassirin adalah orang-orang yang tadinya menantang Nabi Isa dan mengatakan, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya mereka ini sebelumnya disuruh Nabi Isa berpuasa 30 hari. 30 hari berturut-turut disuruh oleh Nabi Isa puasa. Setelah mereka melaksanakan puasa selama 30 hari, lalu nyebetagih, ujar mereka Nabi Isa, jakanya kami nih begawi lawan orang 30 hari, kira-kira kami ini bakal diupah. Kalau kami nih begawi lawan orang 30 hari terus sebulan diupah, kalau diupah. Lalu kayak apa deh kami begawi berpuasa demi Allah Ta'ala, masa kami kada diupah? Lalu Nabi Isa katakan, ujar Nabi Isa, Allah lebih kaya dari siapapun yang ikam begawi dengannya. Ikam begawi si anu dibarinya ini, digawi si bari, Allah lebih kaya dari itu. Sekarang ujar Nabi Isa, apa nang kemandak sabat aja, hajat ikam apa? Sekalinya ya ini nah, ketika mereka disuruh Nabi Isa meminta, sekalinya mereka katakan, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Kalau kayak itu minta panglawan Allah Ta'ala menurunkan makanan dari langit. Nah rupanya Nabi Isa kada nyaman dengan permintaan itu. Jaka maksud kita tuh, coba ente minta baik-baik aja, minta luas rezeki kah, minta jadi orang soleh kah, atau minta supaya nang ibarat belum bebini nang mana belum anak masih nyaman didengar. Ini model menantang. Aja jarmun kami minta tolong suruh Allah Ta'ala mengirakan makanan mulai langit. Kurirnya siapa? Mengantar makanan mulai langit. Rupanya Nabi Isa tidak nyaman dan memiliki firasat tidak baik terhadap permintaan itu. Lalu Nabi Isa kemudian mengatakan, ujar Nabi Isa, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Kalian bertakwalah kepada Allah. Jaka bahasa itu ingat ika minta. Ingat. Lalu mereka menjawab, ujar mereka, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Jadi alasan mereka nih ya Nabi Isa, kalau memang Allah menurunkan makanan mulai langit, kami hendak kayak merasai menyantap makanan langit tuh kayak berang. Lawan supaya hati kami ini nahap, tenang, percaya benar dengan apa nang pian bawa ini. Karena dengan mata seorang melihat ceper tak gugur mulai langit. Kami melihat tuh dengan mata seorang kada bakal lagi ingkar lawan pian. Nih kita lihat nih. Kami hendak lihat dengan mata seorang, lamun bujur makanan tuh turun mulai langit, kami kada bakal ingkar lagi lawan pian. Masa kami masih ingkar juga kalau kami melihat yang nyata seperti itu di hadapan mata? Singkat cerita, didoakan oleh Nabi Isa.
Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ujar Nabi Isa, ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah makanan itu dari langit. Turunkan hidangan dari langit. Makanya lo ada surah namanya suratul Maidah. Surah Al-Maidah. Turunkan makanan mulai langit, jar Nabi Isa. Ya sudah nyembuhan meminta-minta kan. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai id bagi kami, bagi yang awal dan yang akhir, dan sebagai bukti terhadap kebesaran-Mu, sebagai tanda-tanda kebesaran-Mu. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berilah kami rezeki karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, singkatnya Allah kabulkan kada permintaan ini. Ini permintaan ini, dan jaka bahasa kita anti mainstream kalau jarang ini. Sedikit apalah di luar nalar permintaannya. Pertanyaan, Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan enggak? Allah katakan, ujar Allah, qala Allah inni munazziluhu alaikum. Ujar Allah, aku akan turunkan. Oke, tenang aja buhan ikam, ku turunkan tuh makanan dari langit. Allah kuasa kan? Oke, jar Allah, aku akan turunkan. Tapi jar Allah lah, tapi ada wanti-wanti dari Allah Ta'ala. Ada peringatan. Apa dia? Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Bila sampai jar Allah, ikam kan seumur hidup kada suah melihat kejadian nangka itu. Kalau sampai karena jar Allah kuturunkan ikam makanan mulai langit, lalu mata ikam seorang melihat makanan itu turun mulai langit, setelah itu ikam ingkar, aku akan azab ikam dengan azab yang kada pernah kutimpakan kepada siapapun. Karena beda juga antara orang yang apa ingkar setelah diberi bukti dengan ingkar yang kada melihat bukti, itu kan beda. Ikam jelas kalau sampai kuturunakan makanan itu mulai langit, lalu ikam masih juga ingkar, tunggu jar Allah, aku akan azab ikam dengan azab yang kada pernah siapapun ku azab dengan azab itu. Ayo, sebagian ulama kemudian terjadi perbedaan pendapat memang di kalangan mufassirin tentang apa yang turun kah kada. Nah, turun juga. Ini rupanya ngetang mulai langit. Turun. Lalu kemudian ada riwayat yang mengatakan turun itu roti dengan iwak, ada yang katakan roti dengan daging, ada yang katakan semua makanan kecuali daging intinya turun. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan turun. Singkat cerita, itu semua orang yang memakan itu, makanan itu kada bahabisan. Oh, kita kan bisa katakan mustahil, orang Nabi Muhammad aja banyu keluar dari tangan sin kada bahabisan. Nabi Muhammad tuh keluar banyu dari tangan sidin, dan ini banyu lebih afdal daripada banyu Kausar sekalipun. Karena keluar dari tangan Nabi langsung. Singkat cerita, lalu mereka makan sepuasnya tiap hari. Ada riwayat lain mengatakan karena makanannya diangkat, karena esok turun lagi, karena diangkat, karena turun lagi. Lalu dipadahi nang hendak datang aja makan, tapi syaratnya satu, jangan disimpan. Artinya jika isok kana makan, datang lagi sini, jangan dibawa bulik, jangan disimpan, diambil bawa bulik. Sudah diwanti-wanti, itu aturannya. Allah Ta'ala mengatur kayak itu. Lah kita ini kan kada usah repot bila Allah nyuruh gawi. Sekalinya bubuhannya mulai ada sifat tamak. Makan di situ, mbah tuh bungkus pulang, bawa bulik. Apa yang terjadi? Akhirnya menurut sebagian mufassirin Allah murka, makanan tuh kada lagi diturunkan dari langit, dan mereka diubah semuanya wujudnya, rupanya menjadi seperti babi. Menurut sebagian mufassirin gitu. Nah, ini yang dikatakan
orang-orang nang dilaknat atas lisan Nabi Isa. Karenanya melanggar, sudah diingatkan. Jadi ingatlah, bila sampai peringatan itu turun dan kita melihat bukti kebesaran Allah di situ masih ingkar, itu beda dengan orang yang kada melihat bukti kebesaran Allah Ta'ala. Makanya terkadang ujar ulama, kalau sampai ada wali kita kada tahu sidin wali, itu bentuk rahmat Allah kepada kita. Karena ketika kita tahu itu wali lalu kita ingkari, itu bahaya tuh. Kalau kada tahu kan lain ceritanya. Ala kulli hal, masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini bab yang termasuk berat untuk kita jalani. Tetapi inilah yang menjadikan umat ini menjadi umat terbaik. Yang menjadi umat terbaik itu gara-gara itu. Nah. Kita melihatlah selama 10 tahun lebih kepemimpinan Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar ini kalau sudah memimpin lebih dari 10 tahun itu masyarakat bujur-bujur makmur. Karena fitnah itu mulai terjadi ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman. Nah di situ mulai kacau sudah. Sampai di zaman kepemimpinan Sayyidina Ali. Tapi di zaman Sayyidina Umar ini pemimpin yang kada tedeng aling-aling lawan bawahan. Sayyidina Umar ini pian, di tangan beliau ada Palestina, ada Mesir, apalagi ada Yaman. Hampir semua negeri berada di bawah sini. Tapi ketika beliau berkhutbah dikatakan beliau berkhutbah menggunakan gamis yang bertambal 12. Lalu khalifah nih, presiden jaga kita ini. Dan setiap malam, nah di sini dikatakan Sayyidina Umar ini yatufu bil-lail, selalu berkeliling di waktu malam untuk mencari orang-orang yang kesusahan dari rakyatnya. Tiap malam berkeliling. Siang kayak itu juga. Jadi suatu hari Sayyidina Umar ini mendengar ada orang kesusahan dan kelaparan. Lepas dari kontrol Sayyidina Umar. Begitu tahu Sayyidina Umar bulik membawa gandum memikul seorang. Bahkan ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar itu ketika wafat itu di bahunya itu ada sedikit legam hitam karena beliau sering membawakan gandum di atas bahunya sendiri. Kada menyuruh ajudan, langsung bawa seorang dibagikan kepada orang susah. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Sayyidina Umar ini, nah, beliau itu tidak segan-segan memberi peringatan yang sangat keras kepada bawahannya. Jaka ibarat kita sekarang presiden lah umpamalah, BIC siapa bawahan siapa menteri, kalau menteri atau gubernur misalnya, atau wali kota atau bupati. Rupanya ada penduduk satu kampung tuh mengadukan pemimpinnya. Wahai Sayyidina Umar, pemimpin kayaknya begini. Lalu ujar Sayyidina Umar, kalau begitu ikam bawa sini tulangnya. Lalu tulang itu oleh Sayyidina Umar digaris dari atas sampai bawah. Biasanya bawa tulang ini julung lawannya. Begitu dijulung, nang menerima tulang ini menggatar. Ujar nang membawa maadukan tadi, kenapa jadi ikam menggatar? Ujarnya ikam juga jar kenapa? Nang kayak ini jadi adukan lawan Umar. Jaka ibaratnya bapada baik-baik lawan aku, apa masalahnya yang coba adu ke situ? Jangan kenapa jadi ikam takutan babaya dikirimi tulang? Ujar lelaki tadi, kamu kada paham kah? Maksud Umar mengirimi aku ini artinya ini tulang ini digaris lawan pedang, nah, dengan garis yang lurus. Artinya ujar Umar, hai fulan, artinya anak buahku nang menerima tulang ini. Nah. Bersikap dan berlaku luruslah kamu seperti garis yang aku buat di tulang ini. Ikam bersikap luruslah seperti garis yang aku buat. Kalau ikam kada bersikap lurus, maka pedangku yang akan meluruskan ikam. Tunggu ikam Sayyidina Umar, urusan ikam lawan pedangku kena. Kalau ikam kada juga bersikap lurus, langsung jadi lurus. Dan Sayyidina Umar itu kada satu dua loh. Beliau itu apabila datang ke satu kampung, betakun orang kampung itu. Jaka kita wah ini jaka bupati, siapa bawahannya? Hah? Camat atau lurah? Atau kepala desa misalnya gitu. Kalau kena datang ke situ Sayyidina Umar.
Ujar sidin di wadah hikam ini ada nang garing gak? Ada nang sakit gak? Ada nang uyuh gak? Ada yang kada berduit gak? Ada yang kada berharta gak? Ujar buahnya ada banyak. Nang garing ada, nang kesusahan ada. Ujar sidin anu pemimpin kampung ini ada juga yang janguk ikam. Ikam ini garing kan? Iya. Ikam susah kan? Iya. Rumah ikam longsor kan? Iya. Kampung ikam rusak kan? Iya. Ada juga pemimpin kami datang. Kada ada. Isuknya langsung diambil. Ini pemimpin kan, diamanahi untuk mengurusi orang di kampung, jangan kada tahu-tahu orang kampung tuh. Tapi mun di anu kada di Kolombia lah, dilihatakannya seru-serusaknya kada, karena pemimpin itu apa tugasnya kalau bukan mengurusi. Mereka itu sebenarnya khodamnya rakyat kan. Sayyidul qaumi khadimuhum. Ini khadimnya masyarakat. Lihati, kenapa yuk kampung kami ini masalahnya begini-begini, cari solusi masalah itu. Kalau kita kada mampu, belapor nang lebih tinggi, nang kira-kira mampu membantu. Pemimpin ini berat benar, berat luar biasa. Karena Nabi katakan dalam hadis, man yastar'ihillah ra'iyatan wa yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi fal jannatu 'alaihi haram. Ini kada main-main ancaman, ujar Nabi. Siapapun yang Allah beri jabatan, apapun jabatannya, bila Allah berinya jabatan itu, lalu ketika inya terima jabatan itu, inya jalankan dan matilah dia dalam keadaan menipu rakyatnya. Matinya rakyat bungulinya, matinya khianat dengan amanah yang diberi kepadanya. Fal jannatu alaihi haram, maka Allah haramkan surga untuknya. Mati aja situ ada bakal masuk surga. Allah haramkan surga untuk dia. Cuma memang kalau inya jujur dan adil dengan kepemimpinannya, apa ya? Allah akan naunginya dan Allah akan lindunginya pertama kali karena di hari kiamat. Yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa. Yang pertama apa? Imamun adilun. Imam yang adil pertama. Kalau adil. Coba Sayyidina Umar bin Khattab khutbah betambal gamis. Umar bin Abdul Aziz kada meninggalkan rumah, kada meninggalkan tanah, cuma meninggalkan duit 1 dinar lelaki, 1/2 dinar bebini. Umar Abdul Aziz cucu oleh Sayyidina Umar pulang. Sayyidina Umar tuh bahari pernah berkeliling kampung. Tiba-tiba sidin bersandar di higa rumah orang, malam-malam keuyuhan, rupanya mama sibnya di rumah tuh ada bebinian berjual susu. Berjual susu bahari. Jadi ujar mamanya bebinian ini, nak isuk nakai kam bila berjual susu, tambahi pang sedikit banyu. Jadi susu yang tadinya 10 botol kawa jadi 12. Tambahi banyu dikit. Ujar nang anak kada boleh maai, karena Sayyidina Umar membuat aturan bahwasanya berjual susu jangan dicampur banyu. Ujar mamanya campur-campur, kadanya Umar tahu juga. Kadanya Umar berkeliling melihati susu nang kam jual. Campur aja, kadanya Umar tahu bang. Lalu jawaban anak tadi, maaf ma, memang Umar kada tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Nah rupanya jawaban ini membuat Umar tersentuh. Lalu Umar bulik, beliau ada anak sidin namanya Asim. Ujar sidin, Sim, ikam isuk tulak ke rumah itu, lamar bebini itu sakan ikam, kawini bini itu. Itu baik tuh agama ya Umar. Singkat cerita, kawinlah Asim dengan bebini itu. Nang jujur deh, melahirkan anak bebini namanya Laila. Melahirkan anak bebini namanya Laila. Lalu Laila ini apanya Sayyidina Umar berarti dan cucu, karena Laila binti Asim. Lalu Laila ini di kemudian hari dikawini oleh Abdul Aziz, melahirkan anak Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang berasal dari kai dan nenek yang luar biasa si Umar Abdul Aziz ini. Makanya ketika beliau memimpin luar biasa juga adilnya. Sidin pernah lah satu malam bahari kan kada ada lampu kayak ini nih, pakai lampu teplok, pakai lampu minyak. Jadi ketika malam mau olah master plan kah Haji Hendri ya Pak, mengatur kota nih. Jadi ada orang datang, tok 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 tok.
Ujar Umar Abdul Aziz, madi pembantu sini siapa? Anu kawan pian. Masuk sudah masuk. Begitu masuk lampu dimati. Ujar nang kawan kenapa? Kamu jar sangkal kau datang. Ujar si Umar bukan masalah itu. Mbah kenapa? Kenapa jadi dimati lampu? Ujar Umar Abdul Aziz, aku ini menukar minyak ini pakai duit rakyatku. Sehingga aku akan gunakan untuk kepentingan rakyatku. Kalau aku pakai untuk urusan kita berdua pribadi, apa yang aku jawab di hadapan Tuhan ketika Allah tanya aku memakai minyak rakyat untuk kepentingan pribadi? Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini salaf kita. Kita akan sedikit riwayatkan lah tentang keberanian seseorang menghadapi pemimpin yang zalim. Ini diceritakan nih, nyok wani tekan nang wani. Makanya nang kita kada tapi wani nih, nang kita kada tapi wani didoakan nang wani. Nabi katakan dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa nang melihat kemungkaran hendaklah inya falyughayyirhu, maknanya bima'nal izalah ayyuzilahu. Siapa nang melihat kemungkaran, hilangkan kemungkaran itu. Biyadi, dengan tangan. Apa tangan? Ulama mengatakan yang dimaksud tangan dengan power, dengan kekuatan. Siapa yang punya? Pemerintah yang punya. Jadi pemerintah nang pertama wajib untuk memberangus kemungkaran itu. Berarti di satu nih pemerintah bakal ditanya Tuhan kena apa yang inya lakukan, tanggungnya terhadap izalatul ma'asi, untuk mencegah yang mungkar. Wajib bilanya memiliki kemampuan, wajib tuh. Kada kawa itu dilupakan, kada bisa itu ditutup mata, kada bisa. Kita bertanggung jawab bukan dengan rakyat aja, dengan DPR, tapi bertanggung jawab lawan Tuhan. Karena kita memiliki kemampuan, tapi kenapa kada digunakan untuk memberangus yang itu tadi? Maka biadi dengan kekuatan, dengan power. Lah kita nih power kada ada, ya sudah, itu lain ranah kita. Lalu yang kedua tingkatan di bawahnya, fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau ini bukan termasuk golongan yang dengan tangan, dengan power, maka dengan lisan. Nah di sini ulama yang bicara. Jadi jangan juga menutup mulut ulama untuk bicara, karena itu ranah ulama untuk bicara, maka ulama bicara. Makanya ulama pun sadar diri, mereka tahu ranahnya cuma bicara, mereka kada melampaui ranah lain. Tapi jangan juga untung ulama itu udah dibungkam untuk kada berbicara tentang yang mungkar, kada bisa, karena Nabi menyuruh begitu. Apabila Nabi menyuruh, makanya kada bakal melihat lagi yang lain, orang suka kada suka, Nabi meridhai, Nabi menyuruhnya gawi. Karena mereka akan bersuara ketika melihat kemungkaran. Nabi bang yang nyuruh. Fa in lam yastati', ini amar nih, perintah kita. Maka mereka gunakan lisannya untuk memerangi itu. Kita bang pemerintah lain, ulama lain. Minimal apa? Fa in lam yastati' fa biqalbihi, minimal dengan hati. Dengan hati ini ujar Imam Sya'rani di dalam Lataiful Minan. Ujar Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan masalah kada ridho dengan hati. Amun kada ridho, zin wajib kita kada ridho. Kada kada apa-apa, kada ridho itu mesti sudah melucu namun ridho lawan kemungkaran. Jadi maksud fa biqalbihi itu bukan mengingkari dengan hati, tetapi hati bertawajuh memohon kepada Allah supaya kemungkaran itu hilang, jadi Imam Sya'rani. Lamun sekedar aku kada suka, kada ridho, aku menentang kemaksiatan, tapi hati kada bertawajuh lawan Tuhan, hati kada meminta lawan Allah, tangan kada berdoa. Ujar sin orang tuh masih kada dikatakan sebagai orang yang menjunjung perintah yang ketiga. Jadi ingatlah, perintah yang ketiga ini ujar Imam Sya'rani bukan hanya mengingkari dengan hati, tetapi hati bersungguh-sungguh. Kita kan dengan tangan kada kawan dengan mulut kada berani juga, minimal sujud di tengah malam tuh berdoa supaya pemerintah diberi kekuatan, ketegasan, keberanian untuk menumpas kemungkaran, supaya ulama diberikan keteguhan di dalam menyuarakan kebenaran. Kita mendoakan nih, dan kita pun mohon pemerintah diberi kekuatan, ulama diberi kekuatan, dan mudahan kemungkaran hilang. Itu tugas kita nang awam nih, bukan nih sekedar ingkar, tapi berdoa. Itu yang namanya fa biqalbihi, ujar Imam Sya'rani. Jelas lah.
Jadi ini ada kisah. Suatu hari ada seorang lelaki nang paling kada tahan melihat kemungkaran tuh, kada penahanan tuh. Anu ada gairah, ada kecemburuan. Suatu hari ada orang bermaksiat rami. Sidin melihat hambur sidin. Nyoba hari, nyoba banyak aja paksa dia di Banjar gin guru-guru kita nang melihat kemungkaran tuh. Ujar abah, bahari salah satu guru nang rajin berkeliling mencari ke bioskop di Martabarata almarhum Guru Wahab bahari. Ujar abah, berkeliling di pasar mencari murid. Kalau bang ada murid duduk di wadah nang kada-kada nih, almarhum Guru Wahab rajin mana ya abah bahari. Dicari sidin marah murid-murid sidin nang pinanu cari memang han peguruan memperhatikan murid cari sidin. Ada kecemburuan ketika murid melakukan hal yang kada baik. Nah ini terjadi dengan lelaki ini. Ada orang melakukan hal kada baik, sasah sidin, tahambur bubuhannya. Amun nang menyasani guru awak kanal jagau kada tahambur orang. Tahambur, bukahan masuk ke rumah pejabat. Sakalinya salah satu nang umpat tahambur ini anak pejabat. Anak pejabat terus umpat nang kada waras juga wian. Dihambur sidin, tahambur, bukahan jar ke rumah bukahan, sasah sidin. Sampai di muka rumah pejabat tadi, kuriakinya mulai ikam lah, isuk-isuk jangan sampai kulihat lagi jar bermain nang kada baik. Kuhambur lagi kam. Rupanya merasa orang bukahan, anaknya umpat juga keluar si pejabat tadi. Lalu pejabat tadi mengatakan, disindirnya nang ulama tadi. Ujar ama alimta anna man yakhruju ala sultani yataghadda fi sijin. Kamu kada sadarkah? Tahulah kamu, siapa yang wani menentang pemerintah, penjara tempatnya. Bahari di zaman itu. Jadi kamu wani melawan pemerintah, penjara tempatnya. Disindirnya kayak itu. Dijawab oleh ulama tadi. Ujar ulama tadi, ama alimta annahu may yakhruju 'ala ar-rahman yataghashsha fin niran. Mang. Mang lawan pejabat. Mang jar. Nyawa kada tahu gajar bahwa orang yang berani menantang Tuhan neraka wadahnya. Luka itu kan ya. Pejabat tadi macam ikam bila wani melawan kami menantang pemerintah, penjara tempat ikam. Waktu itu tuh, zaman itu tuh lah. Jangan dipotong, ini kisah zaman dulu. Memang kisah zaman dulu nih. Kamu bilanya wani penjara. Sahutinya, ikam juga bilang wani melawan Tuhan, neraka wadah ikam. Wih, ujar waninya orang nih. Lalu dijawab lagi. Lalu lelaki tadi mengatakan, pejabat tadi mengatakan, man wallakal hisabah. Al-hisbah sebenarnya. Ikam siapa nang mengangkat ikam jadi tukang hambur orang bermaksiat? Nang mengangkat ikam jadi tukang hambur orang bermaksiat siapa? Jawabnya, nang mengangkat ikam jadi pejabat siapa aja? Ikam nih nang mengangkat ikam jadi pejabat siapa? Mun orang nang bermaksiat kam lindungi. Nang mengangkat ikam siapa? Dijawab oleh lelaki dari, aku diangkat presiden, aku diangkat khalifah. Dijawab oleh lelaki tadi, kalau aku nang mengangkat Tuhannya khalifah. Ikam nang nyuruh jadi pejabat siapa? Presidennya, wali khalifah. Aku sih nang menyuruh untuk menumpas kemungkaran di Tuhannya si presiden, Tuhannya khalifah tuh nang nyuruh. Apa kemudian? Ujar lelaki tadi kayak itu kayak ini jadi ikam dah. Ku angkat ikam menjadi pembantu kami, artinya ikam karena ku gaji ikam hambur kemaksiatan di kota anu aja nah. Kam tulak ke sana ikam karena tukang hambur. Udah ya, urus aja kamu seorang di sana. Lain urusanku itu. Urus saja kamu. Apa kamu menyuruh aku kayak itu? Lalu ujar lelaki tadi, ujar sultan tadi, ikam ini aneh ya, aneh. Kada ada nang nyuruh mahambur orang bebas dihambur, baku suruh ke situ kada tulak. Lalu laki tadi mengatakan, pejabat itu kayak ini sudah, kamu hendak apa nih?
Damai sudah kita damai. Jangan lagi kemhambur anak-anak orang melihat banyak. Orang melihat banyak. Kemhambur anakku, aku pemimpin di sini. Kita berdamai aja. Artinya ikam hendak apa gerang hajat ikam sampaikan. Lalu belamah musuhnya. Bawa betenang aja nya. Musuh jawab terus. Ini beraninya memang karena Allah. Jadinya berani kada takut. Kadangnya sudah berjalan yang Nabi katakan zahirina alal haq. Selalu mereka teguh, tegar berdiri kebenaran. Kada ada tedeng ngaling-ngaling mereka ni la yakhaufu laumata laim, kada takutan dengan ancaman siapapun. Biasa teguh itu. Akhirnya musuh mereka ini kada kawan dia apa-apai, lalu ditawar ya, ikam hendak apa jar kalau ada hajat sampaikan dia kena kawan nolongi. Lalu dijawabnya, oke jar mun ka itu, ayo wae mun ka itu. Amun memang situ nawari aku kada minta lah jar. Iya jar, apa jika minta? Nda pejabat nih banyak harta. Aku nih banyak kuasa, ada urusan tanah di mana kita aku madahi orang situ, ada urusan kita aku julungin duit. Lalu lelaki tadi mengatakan, ujarnya qala hajati antarudda alayya syababi. Mun kaitu aku nih sudah pinatuha uban tumbuh. Tolong pang bulikakan aku anom lagi supaya kuat mahambur kakanakan nang kaya anak ikam tuh. Supaya kuat aku. Tadi pinatuha ada aku pinalamah. Tolong aku kembalikan masa mudaku supaya aku makin rajin mencari kakanakan nang kaya anak ikam itu. Jar lelaki tadi gila nih. Jar ujar raja tadi laisa dzalika ilai, itu jarnya lain urusanku. Gila kan lihat ka uban di rambutku juga banyak. Itu lain urusanku. Yang lain hajat-hajat bujur-bujur sama hajat itu jangan kayak itu. Ujar lelaki tadi yang kita hajati antak tuba ila maliki khazini jahannam ila malikin khazini jahannam alla yu'adzibani. Mun ka itu jar aku minta surat rekomendasi dah. Apa? Tolong bari aku surat nang kujulung lawan Malik supaya kamu menjamin aku kada kalba azab kena neraka. Tolong bari aku surat kena kujulung lawan malaikat Malik bahwa pian jamin ulun kada bakal masuk neraka. Punghul jar aja kamu. Kayak apa aja? Aku jamin ikam kada masuk neraka. Konyol permintaan ente ini. Udah nang terakhir permintaanku. Mun kada kawa jua tulis barang surat lawan Ridwan bila melihat aku kena tarik aku ke surga. Kada kawa jua mun ka itu. Kada kawa jua. Lalu dikatakannya, lamun kaya itu jar lelaki tadi kam kadusa nawari aku apa-apa. Karena aku ini diisi Tuhan yang apabila aku meminta lawan sidin langsung sidin kabulkan hajatku. Amar ma'ruf nahi mungkar berarti. Aku diisi Tuhan yang apabila aku minta lawan sidin memberi, kada kaya ikam. Banyakan ngeles. Dari lelaki tadi kada kau dilawan. Jauh ya kembali aja dah. Repot urusannya lawan ikam bulik aja. Bulik akhirnya. Nah, tetapi ini menunjukkan kepada kita bagaimana keteguhan seseorang yang menjalankan perintah agama tanpa peduli dengan cacian makhluk. Pemerintah mengancam dengan penjara, ancamnya balik lawan neraka. Bujur lah. Ada nang kayak itu. Bila kita tatamu orang kayak itu, kita banyak-banyak mendoakan orang kayak itu. Mun kita kada kawa kayak itu doakan barang. Mun kada kawa. Karena kenapa ya? Jadi dengarkan baik-baik hadis Nabi lah. Ujar Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga diriwayatkan Imam Al-Bazzar. Ujar Nabi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yusallitanna Allah 'alaikum syirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Ujar Nabi, ayo, ini Nabi kita berucap, ayo jar Nabi, bila ikam melihat nang baik suruh orang mengerjakan, bila kada baik lawan, ingkari. Nabi nyuruh segera kalian beramar ma'ruf, kada dititiki koma bernahi mungkar. Kada nyana amar ma'ruf aja. Ayo jar Nabi beramar ma'ruf lah dan bernahi mungkar lah. Karena bila itu kalian sudah sepelekan, kalian sudah tidak indahkan, kalian tidak peduli kebaikan, tidak peduli keburukan, sudah bersikap masa bodoh, tunggu jar Nabi, Allah akan memberikan kepada kalian pemimpin yang buruk dan kalian akan sengsara dibuatnya. Itu kada mustahil karena terjadi tahun 3000
tahun 4000. Kalau kita kada beramal ma'ruf, Allah akan berikan kamu pemimpin yang buruk, yang kamu akan merasa menderita di bawah kepemimpinannya. Lalu apa? Karena masyarakat menderita, fayadu khiyarukum, maka akhirnya nang orang-orang baik di zaman itu mengangkat tangan berdoa supaya kita selamat dari keburukannya. Fala yustajabu lahum, tapi Allah kada bakal kabulkan. Padahal nang berdoa nang baik-baik sudah nih. Ini Nabi katakanlah, hati-hati jadi Nabi. Segera kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena bila amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak lagi dijalankan, Allah akan berikan kalian pemimpin yang buruk, yang kalian akan menderita di bawah kepemimpinannya. Apabila penderitaan itu dirasakan masyarakat, lalu kemudian orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim berdoa, tetap doa mereka Allah akan kabulkan sebagai azab yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita belum terjadi, tapi hati-hati, kada mustahil itu kena terjadi. Entah sebelum kiamat kena nggak mungkin. Tapi itu terjadi bila pandir Nabi kada diindahkan, mesti terjadi. Cobalah. Lalu kemudian Nabi katakan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ujar Nabi, ayyuhan nas, muru bil ma'ruf. Ayo ujar Nabi, segeralah kalian mengajak orang berbuat baik. Orang tuh kada rajin sembayang, bawai sembayang. Orang kada sembayang, bawai sembayang. Orang kada puasa, bawai puasa. Tapi cukuplah sampai di situ, kada cukup. Hanya amar ma'ruf, nahi mungkar pulang. Bila orang hendak mabuk, cegah. Orang mendirikan diskotik, cegah. Itu nahi mungkarnya. Bila amar ma'ruf nahi mungkar kada dijalankan, ujar Nabi, hati-hati. Qabla an tad'u Allah, sebelum kamu meminta kepada Allah, fala yastajibu lakum, dan Allah kada akan kabulkan doa kamu. Ya Allah. Sampai masanya qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum, apabila kamu sudah minta lawan Tuhan, ya Allah tolongi kami, Allah kada bakal tolong. Kenapa? Karena kamu yang mengingkari apa yang Allah inginkan. Kamu tidak melakukan apa yang Allah suruh. Yang lebih parah lagi ini, wa qabla an tastaghfirullah fala yaghfiru lakum. Dan yang lebih berbahaya, akan tiba masanya kamu meminta ampun tapi Allah kada ampuni lagi. Ini agak sedikit lah, makanya kita katakan bab ini aja sudah, baru membaca babnya sudah terasa kita, apalagi menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya bila ada orang teguh berdiri di atas amar ma'ruf nahi mungkar itu kada mudah tuh, kada mudah. Amun amar ma'rufnya mungkin orang masih jaka orang tuh dibawai aja, berbuat baik orang masih kada tapi repot. Tapi bila orang hendak berbuat buruk dicegah, orang sarik tuh. Pikirkan orang, pikirkan orang, kesenangan orang diganggu. Coba lihat hadis lain yang diriwayatkan Abu Daud, juga diriwayatkan Ibnu Majah, dan diriwayatkan Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban. Ujar Nabi, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi, tidak ada jar Nabi satu kaum yang melakukan maksiat, di dalamnya tuh ada maksiat. Diambil ada satu kaum, di dalamnya terjadi maksiat. Summa yaqdiruna ala ayyughayyiru fala yughayyiru, dan di tengah-tengah kaum itu ada orang yang memiliki kemampuan untuk merubahnya, tapi kada merubah. Memiliki kemampuan untuk menghilangkannya, memberantasnya, tapi kada diberantas. Illa yushiku ayyaqrub, maksudnya ayyummahumullah bi'iqabih. Hati-hati, ujar Nabi, Allah akan membuat azabnya itu turun secara umum. Kada peduli lagi di dalamnya ada orang soleh atau kada, semuanya kena. Bila tiba tuh masa akhirnya Allah turunkan sesuatu, udah kada peduli nang baik kena, nang kada baik kena semua. Itu salah satu peringatan Tuhan tuh bila terjadi. Bila ada sesuatu turun karena kau ditagi tangkis, nang baik kena, nang kada baik kena, itu peringatan Tuhan tuh. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar berarti saat itu benar-benar
kada diindahkan lagi. Wallahu a'lam. Intinya itu adalah simpulannya, kita ini bagian mana sih? Kalau kita pemerintah berusaha supaya kawa memberantas kebongkaran itu. Pemerintah aja nang kawa. Pemerintah itu pulpennya ini lebih tajam daripada pedang mujahid. Pemerintah tuh misalnya di situ dibuat perda, tutup diskotik tutup. Kada boleh jual miras, kada jual miras. Rasanya di mana nang diulah perdanya kalau disampit ke di mana? Itu sampai dibuat di demo bang asal jadi kalau kada salah tuh. Betul ada perdanya kah? Dibuat perda, kada boleh lagi jangan kisahnya. Maksudnya tuh kada bully baju jualan miras nang terang-terangan tuh nah. Udah Habib Ahmad semalam pakai Ahmad Habsyi. Pokoknya betul kesana tuh Ustaz Mustafa Bagesa. Akhirnya pemerintah mengambil tuh nasihat dari para ulama dipakai. Ben tahu lah di balik papan itu almarhum Buya Syarwani Zuhri itu sekali aja turun meminta supaya lokalisasi di kilo berapa tuh? Kilo berapa bro? 17 lah, kilo 17 ada lokalisasi lah, diminta ditutup, kada tutup lah. Buya Syarwani orang nang disegani, dipandang, dimuliakan di balik papan itu. Lalu Sidin sekali turun menongkohi menuhai, langsung dipandang pemerintah, wah ada Buya Syarwani. Akhirnya kada langsung tutup lokalisasi itu. Kan nyaman kayak itu. Pemerintah dulu ulun ingat lah di Martapura tuh ya Allah, zaman-zaman dimana bupatinya tuh duduk di belakang abah guru, gubernurnya duduk. Jadi apa jar guru di bujur-bujur menurut apa yang ujar ulama, mendengar apa yang disampaikan ulama. Akhirnya dasar beberkah kan, beberkah apa yang ulama katakan. Karena ulama kan mungkin nyuruh nang buruk. Lokalisasi tutup, tempat minuman tutup. Jadi manfaatnya apa yang tadi? Coba lihat berapa banyak orang berkelahi, mabuk, betimpasan, bebunuhan. Korbannya itu di mana? Wadahnya orang bebunuhan. Ulun kada pernah dengar lagi ada orang bebunuhan di majelis burdah. Ada majelis burdah berkelahi, betamparan, kada ada rasanya. Tapi lamun tuh di wadah nang diskotik, andak hari-hari orang berkelahi. Ada nang mabuk, ada yang bahancur, ada yang betikaman. Berarti kada baik kalau terjadi itu. Kada ada ruginya menutup nangga itu. Lalu pemerintah Balikpapan membuat aturan tutup kan pulpennya pejabat waktu itu tutup kan. Nah ini yang kita maksud. Sekarang kita pejabat bukan ya sudah mun kayak itu masuk ranah kedua, mun ulama bersuara. Makanya itu bagus ya orang-orang nang kuat, orang-orang nang hebat tuh bagus jadi pejabat, berani bagus jadi pejabat. Karena semua di tangannya tuh, keputusan di tangannya tuh. Itu gin pejabat. Bila wani juga mengganggu gitu orang, pejabat itu bisa dipikirkan orang. Apalagi nang kada pejabat. Pejabat pikirkan orang, kada pejabat pulang. Nyawa ngalih ini. Ujar almarhum Gus Dur, kita ini termasuk ke dalam pusaran setan. Itu almarhum Kiai Abdurrahman Wahid berucap. Lingkaran setan sih. Bila kita masuk ke lingkaran itu antara dua, amun kada terumpat jadi setan atau tak keluar mulai situ diusir orang. Maksudnya yang mungkar nah. Ngeri kan. Pokoknya bila kita pejabat gunakan bujur-bujur jabatan. Kada salah juga loh bener gini lah. Mengingatkan kalau suatu hari karena misalnya tiba-tiba siapa nih Guru Hanif nih kayak jadi anggota DPR kena suarai jadi anggota DPR ya setping kan misalnya jadi anggota DPR diingati itu dengan suara kan bebuat setping dong bersuara
Nah lalu ulama dengan suara tadi, dengan lisan. Nah terakhir kita nang awam, kita beratan anggota majelis. Nah kita anggota majelis bila kita waktu sembahyang, waktu tengah malam, doakan pemimpin kita, didoakan ulama kita, didoakan habaib kita, didoakan. Nah itulah cara kita yang paling rendah, kita tuh berada di kategori terendah. Tapi kada apa-apa, umpat juga berjuang tapinya dengan mendoakan mereka supaya kemungkaran hilang. Artinya pejabat diberikan keberanian dan ketegasan, ulama tetap diberikan keteguhan untuk bersuara, kemungkaran hilang. Nah doakan, itu cara kita. Bila kadada yang mengambil ini, pejabat kada peduli, ulama kada bersuara, masyarakat kada doakan, wah hati-hati, hati-hati, bahaya kada. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala kekurangan kita, dan mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ayo mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Alhamdulillah akhirnya kita keluar sudah dari PPKM. Ya Allah. Perpanjang pulang. Oh alhamdulillah. Turun dari level 3 gitu sekarang alhamdulillah. Kada lagi level 4. Ya kan? Ya kalau saya kada lagi level 4. Nang kayak bon cabe coba level ada level 4, level 3, level 2. Ya ala kulli hal. Mudah-mudahan semua nang berjuang menghadapi pandemi ini, pemerintahnya, dokternya, aparatnya, masyarakatnya, mudahan semuanya sehat. Afiat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, keafiatan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian ulun sampaikan bahwa hari Minggu lalu yang rencana kita hendak menabas di belakang itu kada jadi karena banjir, karena banyu naik rupanya, banyu naik dan dalam. Jadi insya Allah gotong royong insya Allah akan dilaksanakan minggu ini dengan menjaga protokol. Artinya kita bila menabas jangan behigaan. Insya Allah jaga protokol, karena kan nabas kada mungkin beparakan, pasti berjauhan. Tenang aja, luas aja tanahnya nang ditabas. Kemudian besarung tangan aja, sarung tangan nang kain tuh, banu aja atur aja. Insya Allah protokol kesehatan terjaga. Jadi insya Allah kita gotong royong nang mana kada aur, silakan umpat bergabung gotong royong hari Minggu. Insya Allah sekitar jam 7 sampai selesai. Mulai rumah menyakawa sarapan dulu, kalau benar rawum menabas. Itu pulang diurusi. Jadi silahkan dengan bawa parang atau bawa arit atau apa ke menabas. Dan kemudian juga mudah-mudahan kalau ada ulin insya Allah ditukar sebelum Minggu, insya Allah mungkin sebagian karena sama ulah apa sih gazebo atau baliho, lain baliho itu kan pakai ulin. Pendopo nang dudukan tuh, nah gazebo kalau tuh nang dudukan mungkin sekitar 3 meter kali 3 kali 3 kah umpama, atau 2,5 kali 3,5 kali ya, atau 2 kali 4 kah, untuk belajaran kekanakan di sawah tuh insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi hari Minggu insya Allah ba'da isyraq. Oh iya kan ba'da isyraq kan jam 7. Ba'da subuh, ba'da isyraq sekitar jam 7 insya Allah. Mudahan insya Allah karing insya Allah kita dengan izin Allah. Cukuplah Allah alam bisa, insya Allah kita lanjutkan minggu akan datang. Allah merahmati kita dan mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah ba'datul umur fi khair lutuf afiyah. Ala hadhihi ni'a ala kulli ma nawabi zallallahu hadratin nabi al-fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa azirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. يسر أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر ولا تعسر، يسر علينا كل عسير فتيسر كل عسير. حاجاتنا
إليك يا الله كثير، حاجاتنا إليك يا الله كثير، حاجاتنا إليك يا الله كثير. اللهم تقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين المسلمات وحاجات الحاضرين والحاضرات والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.